ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha ahlana وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Semoga perkumpulan kita ini menjadi salah satu penyebab Allah menerima seluruh amal-amal ibadah kita. Semoga duduknya kita bersama di masjid yang penuh barakah ini menjadi salah satu penyebab kita mendapatkan hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kumpulnya kita bersama kaum muslimin di tempat yang mulia ini menjadi turunnya rahmat kepada seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Semoga duduknya kita bersama para ulama. Semoga duduknya kita bersama para orang-orang yang mulia. Semoga duduknya kita bersama orang-orang yang ahli ibadah. InsyaAllah Allah jadikan kita kelak di akhirat berkumpul bersama mereka di bawah naungan bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udhkurus salat ala nabi. Sahibul fadilah Al-Ustadz Mufti bin Ustadz Nasihin Atalallahu umrah fi ta'ah wastajaba saira da'awatih wa kadzalika al-akh al-Ustadz Muhyiddin wa kadzalika al-habaib wal-ahbab al-Habib Zain wal-Habib Ali wal-Habib Mustafa wal-baqi al-habaib lam adhkur asma'ahum wa lam yanqus min qudratihim wa ta'dhimi ilaihim wal kadzalika jami'ul masyayikh wal afadil wa sahibil fadilah al ustad sahibul ma'had al maimun. Semoga kita doakan bersama para ustad-ustad ini, para habaib-habaib ini, para pemuka-pemuka ini, Allah selalu panjangkan usia mereka dalam keadaan sehat wal afiat, dan Allah ijabahkan seluruh doa-doanya. Allah selalu bersihkan hatinya, Allah selalu terangkan sanubarinya, sehingga kita sebagai para murid-muridnya, para santri-santrinya selalu bisa dalam keadaan dalam penuh nasihat-nasihat mereka. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak ada yang pantas untuk kami sampaikan. Al-Faqir hanya datang ke kota Medan sebagai tamu untuk bersilaturahmi, tidak ada yang pantas. Namun atas titah dan perintah gurunda kami Ustadz Mufti, terpaksa dan penuh keterpaksaan juga, dengan penuh ketiadaan pula kami berada di tempat ini. Ma'asyarul hadirin wal hadirat, teringat sebuah kisah cerita perang Hunain. Di kala perang Hunain itu adalah cerita di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah penyerangan ke daerah Taif, di mana pasukan kaum muslimin sudah dikumpulkan dengan begitu besar.
mendatangi daerah Taif, yang mana kita telah ketahui bersama, daerah Taif adalah daerah di mana di situ menjadi masa kecil baginda Nabi Muhammad SAW. Betul? Masa kecil baginda Nabi SAW diasuh di Taif, di bawah asuhan ibunda Halimah As-Sa'diyah. Namun perlu diketahui, bersama ibunda Halimah ada beberapa saudara-saudari Sayyidina Muhammad. Sayyidah Halimah memiliki putra dan putri. Di antaranya adalah seorang wanita, seorang gadis yang bernama Syaima. Seorang gadis yang bernama Syaima. Syaima ini ketika Nabi berada di Taif di bawah asuhan ibunda Halimah, maka selayaknya bagaimana wanita-wanita gadis lainnya ketika melihat bayi yang mungil, bayi yang lucu. Bayangkan saja apabila kita melihat bayi yang lucu, kita gemas. Gadis-gadis atau di sini mbak-mbak, mbak-mbak, apa? Neng-neng. Itu kalau ngelihat anak kecil gemes, gregetan dia. Coba bayangkan bagaimana apabila si bayi tersebut adalah baginda Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan telah diberikan kepada baginda Nabi seluruh kesempurnaan dalam penciptaan. Maka ini kecilnya Nabi Muhammad bagaimana? Bagaimana lucunya, bagaimana indahnya, bagaimana gemasnya ini Syaima. Maka suatu ketika Syaima ini ngutang, ngeleto, gregetan. Ya mainin anak kecil itu mainin anak kecil ya, gemasin anak kecil. Ya dijiwit, diremet, sampai akhirnya saking gregetannya Syaima ini dikatakan bahwasanya baginda Nabi meronta dan merintih, tapi tak ada daya, sehingga ada satu kesempatan Syaima ini digigit oleh baginda Nabi kecil. Tangannya digigit. Ketika digigit, merintih Syaima, kesakitan. Ya, merintih Syaima dengan kesakitan yang akhirnya baginda Nabi melepas gigitan tersebut. Hanya saja menjadi keanehan, saking kerasnya gigitan baginda Nabi kecil, itu gigitan itu bekasnya tidak hilang. Saking kerasnya gigitan tersebut, bekas tersebut tidak hilang. Maka ringkas cerita, ketika perang Hunain terjadi di usia baginda Nabi yang sudah mencapai 57-58 tahun, Nabi menyerang Hunain, dan ternyata perang Hunain menjadi kemenangan bagi kaum muslimin, dan seluruh penduduk Taif dan sekitarnya menjadi tawanan-tawanan baginda, tawanan-tawanan kaum muslimin. Ini satu cerita si Syaima, ternyata ada seorang wanita yang berusaha mendesak masuk ke pasukan muslimin yang telah memenangkan peperangan tersebut. Si wanita ini berusaha masuk ke barisan kaum muslimin karena dia ingin berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dia berusaha, saking gigihnya si wanita ini ingin berjumpa dengan baginda Nabi, hingga akhirnya ada seorang sahabat yang menyampaikan pesan-pesan si wanita ini kepada baginda Nabi SAW. Lihat apa yang terjadi, ma'asyiral hadirin. Keagungan baginda Nabi Muhammad, kemuliaan baginda Nabi Muhammad,
kebesaran baginda Nabi Muhammad dan kemenangan yang diperoleh oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyebabkan baginda Nabi sombong, tidak menyebabkan baginda Nabi lupa daratan. Maka siapapun yang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, meskipun dia adalah seorang wanita, maka baginda Nabi tetap berusaha untuk melakukan jabrul khatir, melakukan pengobatan rasa perasaannya. Maka dipersilahkan si wanita tersebut untuk menghadap kepada Nabi. Ma'asyarul hadirin, ternyata si wanita tadi tersebut menghadap kepada Nabi. Maka Nabi tidak mengenalinya. Tidak mengenalinya. Di usia Nabi 58 tahun, Nabi tidak mengenali si wanita tersebut. Namun si wanita itu ingin berusaha untuk mengingatkan ingatan baginda Nabi. Maka dia mengatakan, "Ya Muhammad, ya Muhammad, kau tidak ingat aku?" Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Siapa engkau?" Bertanya lagi, "Wahai Muhammad, tidakkah engkau ingat dengan aku?" Maka Nabi Muhammad masih belum teringat kembali dengan apa yang dimaksudkan oleh si wanita tersebut. Hingga akhirnya si wanita tersebut mengeluarkan tangannya yang menjadi masih tersisa bekas gigitan kecilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditunjukkanlah bekas gigitan tersebut, dan seketika juga di usia 58 tahun, di perpisahan masa yang hampir 55 tahun, di perpisahan kejadian yang hampir 55 tahun, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Engkau Syaimah, engkau Syaimah, engkau kakakku. Aku mengingat benar engkau siapa engkau. Engkau yang dahulu menimang-nimangku, engkau yang dahulu duduk bersamaku, engkau yang selalu menjadi peneman ketika tangisku." Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Duduknya kita bersama di sini untuk mengagungkan baginda Nabi. Duduknya kita di sini untuk bersalawat kepada Nabi. Berangkatnya kaki-kaki kita dari rumah-rumah kita untuk menuntut ilmu dan untuk sebagai rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Nabi Muhammad tidak melupakan kita. Insyaallah Nabi Muhammad tidak melupakan kita. Insyaallah Nabi Muhammad di dunia ini tidak melupakan kita. Begitu juga kita harapkan kelak di akhirat, manusia buruk seperti kita, manusia yang jelek seperti kita, manusia yang penuh kesalahan seperti kita, yang seperti tadi dikatakan oleh profesor, mengatakan bahwasanya kita di sini banyak marak kemaksiatan, kemungkaran, judi online dan sebagainya. Mungkin kita tidak mengetahui apakah kita pernah terjerumus ke dalamnya. Itu sebuah kesalahan. Semoga Allah menerima permintaan maaf ini dengan wasilah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga Allah memaafkan kita kesalahan-kesalahan kita semua. Semoga Allah memandang kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan karunia-Nya, sehingga kelak kita dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Kita berada di bawah naungan baginda, di bawah naungan bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada guru-guru kita, kepada habaib-habaib kita, semoga kelak di akhirat kita diingat oleh mereka. Kita jadikan mereka sebagai wasilah, sebagai salah satu perantara kita mendapatkan rahmat Allah di dunia. Kita harapkan mereka juga menjadi yang kita geret, yang kita tarik bendera, yang kita tarik baju-bajunya, tali-talinya kelak di akhirat untuk dapat menggiring kita juga masuk ke dalam surganya Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal bidani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wal afu minkum. Assalamualaikum.